Tapi saya pribadi sekali lagi saya memohon kepada Pak Presiden agar diberikan amnesti kepada saudara Silves. Gimana kasusnya? Kasusnya sama. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk status komisaris independen ya Pak? Pak Erik? Di laman resmi ID Food, Sylvester tercatat sebagai salah satu komisaris independen. Sylvester ditetapkan sebagai komisaris independen PT RNI. Sekarang ini bila kita tak jeli mengamati perkembangan politik terbaru, ya kesannya adem ayem saja. Namun pada kasus nyatanya tidak begitu. Yang ada di balik layar sebenarnya ada ketegangan baru. Di mana ketegangan itu justru terjadi antara presiden dengan mantan presiden. Ini berkali-kali saya mengatakan begitu dan banyak yang membantah. Uniknya, keduanya tak ingin publik ngerti apa yang terjadi di antara mereka. Soalnya sudah kepalang basah. Nek boso Jawanya itu mundur isin. Mundur isin itu ya kepalang basah tadi. Mereka disimpulkan rakyat sebagai besti atau sohib. Atau kalau boso dalanan itu CS. Apa yang paling dijauhi atau berusaha dihindari dari keduanya? Nek rakyat tahu mereka musuhan. Ya takut jadi dianggap sebagai pemate atau pihak yang berbuat salah. Buat menutup itu semua, baik Jokowi maupun Pak Prabowo berusaha tidak membuka apa yang sejatinya sedang menegang. Sepaneng gitu loh. Lagi gak klop, ora match. Bagi para pengamat, politisi, akademisi, melihatnya nggak begitu, termasuk pegawai. Istilahnya ini, tidak mungkin ada matahari kembar. Tak pernah terjadi dua kusir dalam satu andong. Ini permasalahannya. Pastinya Pak Prabowo sebagai presiden gak maulah berposisi sejajar. Dia 5 tahun terakhir wes bersedia tunduk serta patuh sebagai menterinya. Sekarang gantian dong. Pihak di luar kekuasaan sudah menghitung bila kebersamaan Jokowi dan Pak Prabowo itu akan berbatas waktu. Lo mau bagaimanapun, kita ini kan masih memegang jargon politik, bahwa dalam politik tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang abadi, yang ada itu hanya kepentingan. Orang berbarengan, bergandengan membangun koalisi itu saat kepentingannya podo, sama. Gitu. Nanti di suatu waktu, begitu tiba-tiba beda kepentingan, beda pandangan, ya akan pisah di tengah jalan. Itu politik. Pisahnya itu ada yang baik-baik, ada yang saling tikam, ada yang meneng-menengan, oh ya cah cilik jutaan itu. Ya apapun bisa terjadi. Mungkin ada yang nanya itu, apa sih indikator begawan dalam melihat permasalahan ini buat menyimpulkan soal ketegangan itu? Lah memang kok beberapa hari terakhir ini gak memperhatikan apa yang muncul di permukaan. Banyak. Misal ini, satu permasalahan, isu reshuffle kabinet. Pernyataan Budiari tegak lurus ke Pak Prabowo. Loh. Pengusutan beberapa kasus korupsi dan isu lainnya kan banyak itu. Rentetan perjalanan peristiwa politik tadi menggambarkan perbedaan jalan politik keduanya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ketegangan itu sebenarnya bermula dari dua langkah politik presiden pertama waktu di Kongres PSI. Kok presiden pertama? Langkah politik presiden. Waktu di Kongres PSI dihadapkan banyak ketua umum partai koalisi. Menteri Koperasi itu Pak Budi Ari itu kan ditanya waktu menghadiri kongres itu. Ditanya itu, Pak Budi Ari mau ke PSI atau ke Gerindra? Lalu pitakon presiden itu sebenarnya murni bercandaan saja sih. Lantas yang kedua, tadi yang pertama tadi, ketika Pak Tom sama Mas Hasto diberi abolisi dan amnesti sehingga dibebaskan dari vonis hakim,
dua tindakan presiden ini dinilai atau dianggap sama Pak Jokowi sebagai sesuatu yang mendelegitimasi, merotoli, meruntuhkanlah simbol-simbol kekuatan politiknya. Jadi seakan-akan sengaja ini membuat anyele Pak Jokowi ini, Pak Prabowo. Publik anggap Pak Tom genah Pak Anies banget toh. Gitu. Dan Budi Ari itu genah, itu relawannya Jokowi. Ketika ditanya kok masuk PSI sama Gerindra, jawabannya tegak lurus sama Pak Prabowo. Itu kan genah itu. Sedangkan Mas Hasto itu Kak bisa dinilai. Nggak mungkin orang tidak menilai. Dia adalah sekjen PDIP, alias musuh nomor 1 Jokowi. Ibarat kata, dua tokoh itu memang melambangkan kedikdayaan wong Solo. Lah kok malah dibantu sama kepala negara dua itu. Lah dimaknai oleh Pak Jokowi sebagai bentuk penegasan. Dirinya sudah tidak dimintai pandangan atas pertimbangan lagi. Malah bisa disebut Pak Jokowi itu koyo dipreke itu, dibuang, tidak diperhitungkan. Ketika dia memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh nasional, Pak Tom dan Mas Hasto ini. Abolisi dan amnesti yang diberikan pada bekas Menteri Perdagangan dan Sekjen PDIP jelas mematahkan kekuatan Jokowi. Lah di titik ini, nek Begawan isih mudeng. Selain karena perkaranya itu seolah dibuat-buat, digawe-gawe, dieret-eret. Mereka terkesan dikriminalisasi. Ning Presiden juga mencari simpati akhirnya. Dukungan dari fans Pak Anies. Serta membuka ruang buat dukungan partai Mbak Mega. Nyatanya PDIP kemudian menyampaikan dukungan itu. Meskipun bukan namanya oposisi, tetapi sebagai partai penyeimbang. Pernyataan dukungan tadi tidak sekedar menguatkan posisi politik Pak Prabowo loh, sekaligus mengubur dalam eksistensi politik Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi merasa tidak sekedar ditinggal. Yang paling kentara jelas seolah-olah mempertontonkan kepentingan politik Pak Jokowi dengan mudah ditaklukkan. Ya kayak begini nih. Dua hal yang paling gampang kita ungkapkan. Kita beri contoh itu. Jadi manuver yang efektif serta efisien. Sekali tepuk, pluk, pluk, pluk. 2-3 nyamuk mati. Sekali dayung 2-30 terlampau. Ini ya gini ini politik. Mendapat serangan begitu Pak Jokowi tentu gak diam. Pasti. Dulu dia bisa nunggu momentum. Bisa bersabar memikirkan jalan pembalasan. Atau kadang sengaja dibiarkan soalnya sembari menjalankan tugas negara ketika masih jadi pejabat presiden. Saiki, nah sekarang kan beda. Waktunya tersedia, kekuatan yang dimiliki dirasa masih bisa buat merespon manuver presiden. Waduh, istilahnya dibuat perhitungan. Membalaskan serangan itu ya tetap harus hati-hati. Pak Jokowi itu tidak sekuat ketika masih jadi presiden. Pak Jokowi itu merasa bila kemampuan sampai kecerdasan politiknya itu dia merasakan loh itu di atas Pak Prabowo. Menurut saya loh seolah-olah Pak Jokowi itu merasakan. Menurut Begawan, maka digerakkanlah jaringan institusi atau kelembagaan yang masih bisa dipengaruhi, yang masih nurut sama Jokowi itu. Ya mungkin ada lembaga-lembaga yang lain, misalnya lembaga A, lembaga B. Untuk digerakkan. Digerakkan kemana? Ya membalas manuver Pak Prabowo. Ada seberapa sebenarnya yang tak nilai pergerakan politik jaringan Jokowi ini buat ngasih signal, tanda bila Pak Jokowi tidak terima sama kebijakan Pak Prabowo ini. Ngomongnya kemarin tahu nggak? Mantan Menteri Agama Gus Yakut itu dipanggil ke KPK. Diperiksa tentang kasus kuota haji. Kemudian yang kedua, ada 2 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana CSR. Ya, Bank Indonesia itu. Sama KPK juga memproses ini semua. Di mana salah satu anggota DPR itu bernama Heri Gunawan. Siapa itu Heri Gunawan itu? Wakil rakyat yang pada periode lalu ada di Komisi 11 yang asalnya dari fraksi Gerindra. Ini
Ini politik, Bang. Padahal bila kita mencoba mengingat, kasus hibah Bank Indonesia sudah lama itu diusut. Ning penetapan tersangka dari Senayan yang katanya para anggota DPR tak kunjung diumumkan. Saat kasus-kasus itu mulai diseriusi, pergerakan KPK tentu dibaca oleh Pak Prabowo. Dia ngerti. Kalau ada yang melawan pada dirinya, Pak Prabowo sebagai komandante partai koalisi merasa harus melemahkan kekuatan mentornya itu. Maka isu reshuffle makin dimainkan itu. Rencana Munaslup Golkar juga disebar. Lalu di rapat kabinet dibuat drama itu. Apa dramanya? Pak Prabowo seolah-olah memuji-muji kekompakan kerja para menterinya. Dah ya macam-macam lah. Termasuk sempat bercerita tuh. Proses transaksi pemerintahan berjalan dengan baik. Dan sempat tinggal nama Jokowi juga. Itu jadi tidak beneran memuji atau ngalem. Itu kode perlawanan. Atau menerima tantangan yang disebarkan lewat KPK. Hingga menangkap anggota DPR dari Gerindra ini. Mendapatkan itu semua, Jokowi agak diam saja. Pastinya. Pak Jokowi memanasi mesin para pendukungnya. Entah itu aparat yang masih bisa dipengaruhi atau para relawannya atau siapa. Dia meminta para influencer di medsos buat menyerang kebijakan presiden yang membebaskan Mas Hasto dan Pak Tom Lembong. Si influencer Wong Solo itu kebanyakan bermainnya di Facebook. Kalau di channel YouTube mereka ada di jaringan YouTube Bernusantara. Dan saya tahu tuh orang-orangnya itu. Cek saja akun-akun fans Pak Jokowi atau channel YouTube Nusantara. Topiknya serentak mempertanyakan kebijakan Pak Prabowo. Sepertinya udah dikasih itu bahan-bahan. Kowe ngomong ini ya, kowe ngomong ini. Parah ini. Dan dari berbagai akun, entah di medsos maupun YouTube, isunya sejenis mengarah ke presiden ke-8 ini, ke Pak Prabowo, nyerang Pak Prabowo semua. Karakter atau jenis serangannya satu orkestrasi. Ini menurut analisa Begawan seperti diatur. Semua pada mengkritis pemberian abolisi sama amnesti. Kenapa serangan ditujukan ke Pak Tom sama Mas Hasto? Ya mungkin Pak Jokowi tahu dua tokoh ini yang bisa mematik keriuhan di media sosial. Ya nantinya dari berbagai perdebatan ini berdampak atau diharapkan bisa mempengaruhi soliditas pemerintah, karpe. Makanya kita tunjukkan sekalian, biar pada ngerti, biar ada paham. Ini yang tak sebut, ini analisa loh sekali lagi loh, ini bukan tuduhan loh. Bukan memfitnah atau mau tidak memprovokasi, ini hitung-hitungan aja. Nah, mungkin ini balas gini, melakukan gini. Saya menceritakan fakta yang sudah berjalan, jadi bukan mengada-ada. Nah, akhirnya sebagai saling menyerang dan dilalah. Pas lagi tinggi tensi politik saat ini. Ini lagi panas-panas ini. Lah kok muncul perkaranya selfister. Loh. Makin mudahlah buat pemerintah menggiring opini buat memojokkan Jokowi. Selfister kan tahu semua orang itu siapa dia. Nah, dia kan relawannya Jokowi garis keras. Loh anehnya. Hanya sekelas selfister, kok ya kejaksaan butuh beberapa hari buat menangkap. Ini menandakan alias bisa dibaca. Presiden tidak berkuasa penuh di pemerintahan. Nah, ada institusi-institusi yang tidak menjalankan perintahnya. Sepertinya, masa buat ngangkut orang selevel selfister, seorang relawan Jokowi aja untuk menjalani hukuman, ora iso. Sudah ditetapkan ingkrah harus masuk kok ya ora iso. Lah tentu dari perkembangan terbaru yang positioning lebih kuat ya kelompok pemerintah. Situasi terbaru ini loh akan mengganggu loh ini orang-orang Jokowi yang kebenaran sebagai bagian pemerintahan. Salah satunya siapa? Siapa lagi nek bukan Gibran. Ini akan terganggu juga ini. Gibran jelas semakin terkunci dengan situasi sekarang ini. Dan seakan-akan memang Sylvester ini dibiarkan orang kecekel-cekel ini.
Ini akan menjadi sebuah permainan lagi ini. Hanya sekelas seorang relawan Jokowi ini akan jadi pion untuk dipermainkan ini. Walaupun di rapat terakhir kabinet ditegaskan tidak akan reshuffle para menteri-menterinya Pak Prabowo ini. Waktu ada konferensi pers sama Bung Hasan Nasbi sebagai PCO, wartawan tetap menanyakan soal itu. Mereka memastikan sebenarnya ada reshuffle atau enggak sih Pak. Klaim presiden tidak mengganti menteri, kan jadinya terkesan ditutup-tutupi. Karena usai rapat, kok malah wartawan nakon ini soal reshuffle. Orang soal yang lain itu. Mereka pasti dapat informasi dari dalam, ada bocoran, sengaja dibocorkan. Arep enek reshuffle, kowe engko takok. Oh ya, itu kepada wartawan. Mungkin gitu. Ya politik memang begitu. Selalu melempar tanda yang kadang-kala itu sesuai dengan omongan pemerintah, namun tak jarang yang terjadi sebaliknya. Loh, yang kayak gini sebutannya itu gimmick dalam bahasa politiknya, manuver politik. Tujuannya buat apa? Buat mendelegitimasi politik lawan. Bisa pula mengkamuflase serangan politik. Apalagi andai ketegangan itu memanas antara dua mantan presiden, pasti keduanya sedang adu gengsi, bertarung buat makin mengukuhkan dominasi politiknya. Jokowi melawan sebab tidak mau dipersepsikan subordinasi Pak Presiden. Sementara Pak Prabowo jelas menolak tidak memegang tongkat secara penuh. Pak Prabowo seakan memberi penegasan dirinya bukan presiden boneka. Kekuasaan Jokowi itu tidak ada dalam genggamannya. Kalau hitung-hitungan kekuatan politik, tentu Pak Jokowi secara kasat mata, yo kalah jauh. Tapi heran ini kenapa masih kuat ini pengaruhnya. Sudah mantan loh padahal. Tapi jangan lupa, jangan mencoba meremehkan Pak Jokowi. Mau bagaimanapun selain memiliki kecerdasan politik, insting serta intuisi yang tajam, dia ini sangat frontal loh bila sudah kepepet. Pak Prabowo mesti ngerti ini. Wong sudah jadi menteri Pak Jokowi selama 5 tahun, paham serta ngelotok membaca manuvernya Pak Jokowi. Makanya kita sama sekali tidak pernah melihat Ketua Umum Gerindra ini berani konfrontatif langsung kepada Pak Jokowi. Pak Prabowo ngerti, melemahkan dukungan dengan menjatuhkan Jokowi itu melemahkan posisinya sendiri sebenarnya. Sehingga kekuatan-kekuatan politik lain juga coba diinjak, dipaksa bertekuk lutut padanya. Serangan dari istana selain rencana reshuffle yang dikabarkan yang mengguncangkan kursi ketua umum Golkar. Ini jadi indikasi penting nih menurut kawan ini. Kekuatan Jokowi di kuning mau dipangkas juga. Lalu setelah dipecat dari PDIP Pak Jokowi itu praktis yang masih setia ke Jokowi itu relawan sama Golkar. Liane moh pisan. Nek partai lain kayak PAN itu mudah dijinakkan. Sedang PKB, Nasdem, PKS, Demokrat terbaca sebagai lawan Jokowi sekarang ini. Lihat saja tuh. Usai pilpres sama pemilu, apa pernah ketua umum partai yang tak sebut tadi, macam PKB, PKS, Nasdem hingga Demokrat, menjaga komunikasi dengan mantan presiden? Enggak. Mereka sudah tahu, sudah nggak punya kekuatan. Untuk apa? Ya, Pak Jokowi ya sadar diri, yang diharap dukungan dari partai hanya Golkar dan relawan-relawan yang sekarang banyak kasus. Dan lucu-lucu. Bila jabatan ketua umum beringin bisa diganti, ya habis sudah Jokowi di politik nasional. Misalnya ini beneran loh, Bahlil diganti loh ini. Naik kekuatan digajah atau relawan, tak jamin tidak dianggap sama Pak Prabowo. Itu masalah sepele. Organ relawan dan partai gajah itu tidak memiliki kemampuan politik yang memadai. Mudah dijinakkan. Bukan dikarenakan mereka banyak orang muda, tak berpengalaman, masih nggak diperhitungkan, bukan itu. Titik masalahnya, organ relawan dan PS itu kemampuannya di bawah partai lain. Lihat itu Kaisang, ketua umum gak mudeng apa-apa. Ya mungkin mudeng tapi belum menguasai politik secara keseluruhan. Masih jauh dengan ketua umum partai politik yang lain. Ya, ketua umum gak mudeng itu apa? Orkestrasi politik, eksistensi manuver, dan beragam tetek bengek politik lainnya. Belum berpengalaman. Ngerti tapi belum berpengalaman, ya nggak bisa. Terus soal relawan. Itu kan sebenarnya lebih banyak klaim saja itu.
Mereka bukan sebuah kekuatan massa konkret. Contoh sederhana itu si Sylvester itu. Baru dibongkar kasusnya saja, langsung hilang. Dan anak buahnya itu orang sing bersuara. Artinya nggak punya anak buah. Bandingkan sama Mas Hasto, Pak Tom, PDIP atau yang lain. Walau ditekan secara politik, mereka nggak bisa dibungkam. Bahkan mau sidang, mau keluar dari penjara, disambut dengan gegap gempita. Ribuan masanya. Dan itu fits. Bener faktanya. Lu di sini Pak Prabowo ngerti loh. Bila kekuatan Jokowi sudah banyak berkurang. Dulu karena masih punya jabatan, dia beneran bisa mengoptimalkan potensi kekuatan yang dimiliki. Tinggal apakah kepala negara mau mengunci akses kekuatan Jokowi bersama dengan relawan-relawannya yang berada dalam kekuasaannya. Apa yang masih dimiliki sama Jokowi itu praktis hanya ada di KPK. Pak Prabowo harus tahu, di kepolisian sama di TNI. Di 3 pos tadi mestinya juga dijinakkan. Dan ketiga lembaga ini sama Pak Prabowo harus patuh. Ini pandangan Begawan, ora nuduh loh. Ini kita ingin. Caranya sederhana saja loh. Pak Prabowo harus melakukan tindakan yang tegas. Kapolri sama Panglima TNI diganti. Wis rampung. Pak Jokowi jelas makin tidak berdaya. Banyak orang menilai, mengapa mesti sudah purna tugas? Manuver politik yang masih dipertimbangkan. Ya dia masih punya akses ke pemerintah. Bila pintu itu sudah digembok sama Pak Prabowo, dengan cara Kapolri dicopot, lalu Pak Agus Subianto diganti, ya wes pena nanti mengendalikan pemerintah pena. Letupan-letupan yang mengganggu otomatis hilang. Jikapun ada, tidak akan sekeras sekarang. Dan KPK juga harus segera diperbarui, direformasi, agar negara ini benar-benar sejahtera untuk rakyatnya. Ayo Pak Prabowo, kami dukung untuk segera ada ketegasan sebagai presiden yang kuat dengan sebutan Macan Asia. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.